Halo teman-teman Sobat Kubis, ketemu lagi dengan saya Mas Bukin Pradana dan saya sudah bersama Mbak Farida, pemilik bakso Malang Ijen di daerah Kerawang. Halo. Kita akan bincang-bincang 3 tahun terakhir ini Mbak Farida buka bakso ini ya, 3 tahun terakhir ini ya. Dan bagaimana memulainya, dulunya Mbak Farida ini juga kerja gitu ya, apakah punya background kuliner dan bagaimana jualan di Kerawang, apakah bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Kita akan saksikan dialog sesaat lagi. Oke Mbak Farida, selamat siang ya. Siang Pak Bukin, Ya. Terima kasih sekali sudah mampir. Iya. Jadi Mbak Farida, Sobat Kubis pasti kepingin tahu apa motivasi dan bagaimana perjalanan awal buka usaha. Karena banyak sekali teman-teman Sobat Kubis ini yang belum mulai usaha dan kepingin tahu bagaimana cara mulai usaha. Karena ini punya tingkat kesulitan tertentu. Oh, gitu. Meskipun nanti sudah buka usaha, tingkat kesulitannya ada lagi. Iya betul, iya. Mungkin bisa diceritain dulu Mbak, gimana kisahnya ini buka usaha? Mbak? Boleh. Jadi sebelumnya disclaimer ya, saya ini nggak biasa di kamera, jadi kita ngobrolnya biasa aja. Awal buka itu sebenarnya ide untuk buka usaha itu sudah lama, dari 2016. Cuma waktu itu memang masih kerja gitu posisinya. Kemudian dipikir lagi kalau misalnya kerja terus nggak ada waktu buat usaha, kapan usahanya? Akhirnya oke, kayaknya ini waktunya pas kita buka usaha kuliner waktu itu. Karena memang di Karawang tidak banyak kuliner yang bisa, nggak banyak pilihan gitu. Terus saya kan asli Malang, untuk cari bakso Malang yang prasmanan itu susah gitu, nyarinya itu susah. Tapi ada yang jualan di sini bakso Malang gitu ada? Ada yang jualan bakso Malang. Kita coba waktu itu, saya coba beberapa tempat, tapi semuanya paketan, Cak. Jadi nggak ada yang prasmanan gitu. Oh, nggak pilih-pilih sendiri? Nggak pilih-pilih sendiri. Boleh, bisa pilih-pilih ya? Cuma ini kan prasmanan ya. Akhirnya nggak ada basic bikin bakso. Saya resign, belajar bikin bakso dari nol. Dari yang ambiar jadi cilok juga nggak jadi, tapi dicobain ke beberapa orang, oke nggak ini buat dijual, oke kita coba. Akhirnya jadi belajar sendiri ya bikin ya. Yang tadinya nggak punya background bapak ibu, bukan yang punya warung bakso ya? Bukan, benar-benar dari nol. Karena saya suka bakso dan nggak ada bakso Malang yang prasmanan, ya udah akhirnya coba kita bikin Itu di pas Karawang. waktu eksperimen itu masih kerja? Sudah resign. Jadi resign dulu baru belum punya pegangan apa-apa pas waktu resign itu ya? Belum. Cuma saya resign karena memang ini harus jalan. Soalnya waktu itu cuma ide, jadi kayak nanti mangkoknya pengennya harus mangkok jago biar bakso banget atau apa. Jadi kayak konsep doang gitu, Cak. Karena nggak ada waktunya buat nyoba gitu. Jadi bakar kapal dulu. Bakar kapal dulu, jadi kayak mau nggak mau ini harus jalan kan gitu kan. Tahu nggak teman-teman konsep bakar kapal? Jadi ada cerita satu pasukan perang gitu ya, udah dikejar oleh musuh, dia angkatan laut gitu ya, pakai kapal gitu ya. Begitu udah dikejar musuh, dia kalah, sudah berada di di tepi laut gitu ya. Harusnya dia kalau mau melarikan diri berarti tinggal lari ke kapal gitu ya. Nah, komandannya ngasih motivasi kan. Mungkin musuh di depan lebih banyak, mungkin bisa lebih kuat dari kita. Tapi kalau kita memaksimalkan energi kita untuk berjuang, kita pasti menang. Dan di belakang kapal kita udah nggak ada karena udah kita bakar. Mbak Farida juga gitu, ya kan? Udah kerja, kan? Keluar dulu. Udah nggak punya apa-apa, ya kan? Ini kalau buka warung nggak sukses mati. Gitu. Iya. Gitu ya, Pak? Betul. Mana di sini sendirian gitu kan ibaratnya gitu. Ya, jadi gitu. nekat keluar dulu, kan ada yang kalau saya kan bisnis dulu, udah kira-kira oke nih keluar dulu gitu kalau saya. Ini Mbak Farida nggak ya? Nggak. Gitu ya. Waktu itu kerja berapa tahun Mbak? Kerja kurang lebih 6 tahun. Backgroundnya apa ya? Basic pendidikannya apa Pak? Saya dulu teknik kimia Poltek. Oh, teknik kimia Poltek Malang ya? Poltek Negeri Malang ya? Berarti ada hubungannya dengan bakso? Ada. Ya? Ada. Kebetulan ya. Kalau kita kan meracik-racik juga gitu, Cak. Ya sama gitu. Kalau saya kalau saya kan elektro. Oh iya. Hubungannya sama bakso ada juga. Karena kalau ngegiling bakso itu kan ada listrik.
Masuk Masuk, ya, ya, oke. masuk, bisa. Oke Mbak, nah memulai awal tadi kan nyoba dulu, baru udah bisa nih, udah enak. Berapa lama tuh waktu eksperimen itu sampai terus, oke ini udah oke, gua siap jualan. Itu berapa lama tuh eksperimennya? Eksperimen sekitar 2 minggu ya. 2 minggu? Dua Maksudnya cepet minggu. dong 2 minggu? 2 minggu, karena emang sendiri gitu, jadi dari 2 minggu itu semua produk atau baru bakso apa? semua produk. Semua produk, itu 2 minggu? 2 minggu. Udah bisa? Udah Oh, bisa. Luar biasa cepet. Iya, ya, karena nggak ada kerjaan, Cak. Iya, betul. Jadi emang Betul. tiap hari digenjot bikin formula gitu. Dan ada motivasi tadi itu. Kalau nggak mati gue, Kalau kan? nggak mati gitu Habis kan. tabungan dengan gitu. Iya, Ya. gitu. Oke, 2 minggu pokoknya udah dites ke teman-teman, udah enak nih rasanya. Udah enak, Ya. Kita cobain udah enak. Terus apa yang dilakukan, Mbak? Kita coba cek ombak, Cak, istilahnya kalau sekarang. Jadi kita jual online. Oh, jual Online dulu gitu. ke teman-teman. Ke teman-teman, ya Lewat ke WA. orang-orang lewat WA, kita delivery order sistemnya. Jadi open PO gitu-gitu, siapa yang mau. Frozen atau sudah ada kuahnya gini? Sudah ada kuahnya. Oh, Sudah ada kuahnya. buka warung bakso online lah ya gitu. Ya. Gitu. Lalu Responnya gimana? respon oke gitu. Jadi tiap kali buka PO alhamdulillah habis dan selalu ada, sampai akhirnya sambil kita cari-cari tempat sebenarnya buat Berapa lama waktu itu sampai terus ketemu tempat? sampai ketemu tempat itu 1 bulan. Dari situ kita ketemu tempat, terus karena dapatnya di kawasan ya lumayan, terus karena bangunannya bangunan lama, jadi administrasi dan segala macamnya agak panjang Kok pas prosesnya. buka pertama nggak di sini? Di sini. Oh, di sini. Di sini gitu. Bahkan ini karena sewa, jadi kayak kita beresin yang lalu-lalu dulu gitu loh, Cak. Biar nggak ada beban, nggak ada apa. Akhirnya kita 3 bulan itu udah siap buka gitu. 3 bulan dari situ siap buka. Itu tuh di Maret 2018 Maret 2018 opening. opening. Udah opening pakai karyawan nggak, Pak? Pakai karyawan. Berapa orang? Waktu itu sebelumnya saya sambil jualan online itu ada satu yang bantuin. Oh, sudah ada Pas karyawannya. satu doang. Jadi sebelumnya saya yang bikin sampai besok opening, karena awalnya tuh saya nggak butuh gitu, merasa nggak butuh karyawan. Tapi ketika kan 5 hari sebelum opening itu saya coba promosi di Facebook kan, dan itu ternyata antusiasnya orang Karawang tuh luar biasa, Cak. Dari Facebook saya aja yang nggak dipromosi, jadi nggak berbayar, bener-bener organik. Fanpage? Itu Fanpage. enggak, Facebook FB pribadi, personal, ya? personal pribadi saya posting, dan alhamdulillah itu sampai 1000 shares dalam waktu 5 hari. 1000 share. 1000 shares. Wow. Itu 5 hari. Jadi itu udah deg-degan. Aduh, sampai 1000 share, komenannya udah Degan Udah seneng. deg-degan. Degan seneng gitu. Waduh, kok jadi begini? kok jadi begini, viral nih. kok jadi viral gitu. Dengan kemampuan saya bikin bakso paling cuma berapa ratus porsi, animonya segitu banyak, wah ini bakal kewalahan saya takutnya gitu. Dan besok opening, untungnya malam itu ada yang ngechat saya, Cak. Ngechat. Mbak butuh karyawan nggak? Oke, Mbak Farida, jadi Boleh. tadi begitu opening pertama, jadi berapa karyawan yang dipekerjakan? Opening pertama itu ada 5 karyawan tetap dan 3 tambahan. Waduh, 8. langsung 8. 8. Pas opening pertama. Opening. Karena waktu itu saya siapin 600 porsi, hitungannya ya 600 porsi gini ya. 600 porsi itu habis dalam waktu 2 jam, Cak. Ada es cincau lewat. Iklan ya. Jadi 2 jam. 2 jam habis. Jadi kita itu udah deg-degan di share tadi tuh ya, yang bakal banyak. Alhamdulillah. Habis. Habis. Antusiasnya gede banget gitu kan. Terus 2 jam habis. 2 jam habis. Berapa porsi? 600. Wow, 600 porsi, 600 mangkok. 600 mangkok. 600 mangkok. Omsetnya. Iya, jadi kita waktu itu mau buka jam 1 siang. Tapi jam 10 sudah ada yang ngantri. Itu ada diskon apa gimana? Itu kita satu hari aja diskon 50%. Iya, diskon 50%. Pernah melakukan diskon 50%. Iya, dan ini karena pertama kan di Karawang. Jadi memang yang saya iklanin itu ada teaser video
coba nih, harus coba gitu. Ini rasa udang ya. Udang. Hari kedua gimana? Hari Ada kedua diskon? masih. Oh enggak ada Oh, diskon. udah Enggak ada diskon. Laku berapa mangkok? Itu sama sekitar 400 sampai 500 mangkok. Makanya tuh ketataran karena gini sebenarnya kita batasi 600 itu karena udah kewalahan dan ini kayaknya nggak bisa nih gitu, maksudnya bakal berat kalau kita harus nyetok lagi dari awal gitu Cak. Jadi kayak Satu porsi berapa sih? satu porsi Kayak gini nih bakso goreng nih dijual berapa? kalau ini 3.000. 3.000. 3.000. Semuanya 3.000. 3.000 untuk bakso Urat urat, bakso halusnya ini 3.000. 3.000. Ha-ha. Sama ya. Ha-ha. Bakso urat 3.000. Bakso urat 4.000. Kalau yang bakso halus sama urat 4.000. 3.000. Ini baru naik sih, kemarin kita masih 2,5. Oh, tadinya 2,5. Yang baksonya? 3.000. Oh, gitu. Jadi kita naikin. Pas awal opening tadinya 3.000 ya. Gitu. Jadi harganya juga Masih terjangkau. Jadi kita ngikutin di pasaran di Karawang tuh orang sekali makan satu porsi bakso itu habis berapa puluh ribu gitu. 15 kali ya. Ya 15 sampai 20 ribu kan. 20. Jadi kita pakai range di situ tuh. Masa bulan madunya, ngerti nggak masa bulan madu? Kan opening itu langsung yang tadi tuh 500, 600 sehari habis. Berapa bulan tuh bisa mencapai itu? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Soalnya habis itu puasa, Cak. Hmm. Nah, puasa bakso itu drop drastis. Udah. Malah drop ya. Iya. Soalnya kita cuma bukanya waktu buka puasa aja kan, dan kita jam 9 tutup, jadi udah drop gitu. Di situ drop banget. Nah, setelah masa bulan puasa tadi, Mbak, sama bulan madu lah ya. Habis lebarannya gimana jualan? Habis lebaran itu jualannya ya naik tapi nggak signifikan kayak opening. Oh iya. Nah, di situ tuh Cak mulai struggle ya, kita struggle. Ada galau-galaunya. Ada galau-galaunya kayak aduh udahlah gitu, mending kerja lagi. Ini memang mentalnya belum ini. Mbak Farida karena belum tahu ya bahwa habis lebaran orang tuh pada pulang kampung duitnya habis. Bener ya. Iya. Jadi itulah dinamakan bulan apit. Jadi antara Syawal terus sampai Idul Adha, nanti setelah Idul Adha itu baru agak Naik kurang lebih lagi. 3 bulan lah itu agak begini gitu. Nah, bulan puasa tergantung kulinernya. Kalau kuliner itu tempat makan, biasanya minggu pertama di bulan puasa itu turun. Karena orang lagi seru masak di rumah. Begitu udah ketemu weekend, itu rame. Apalagi awal bulan. Wah, itu udah yang tadinya tuh seru masak, udah ya makan di rumah. Makan di luar deh ya. Itu restoran mulai rame. Oh, gitu. Tapi umumnya makan besar. Makanya saya belum ngelihat ini kalau di dunia bakso gimana kalau kena puasa kan. Karena biasanya kan yang makanan berat gitu. Ayo kita buka puasa di sana. Nah, itu. Jadi seperti di garmen itu kan puasa kan rame ya karena mau lebaran ya. Di kuliner juga ada masa lebarannya. Tapi mungkin ya itu tadi tergantung pilihan makanannya. Habis lebaran memang agak turun. Nah, sampai posisi mana itu agak naik lagi kalau menurut Mbak Farida? Apakah terkait dengan ada masa-masa kalender lah itu tadi ya, karena secara psikologis masyarakat memang duitnya habis buat pulang kampung, habis itu nabung dulu baru nanti ekonomi naik lagi. Saya kurang ngamati di situ sebenarnya, Cak. Cuma memang karena ilmu usaha saya waktu itu kan ilmu nekat ya, hitungannya ilmu nekat, nggak ada basic sama sekali, langsung terjun. Jadi ketika omset turun tuh bingung sebenarnya mau ngapain. Lebih di situ. Jadi kayak lebih ikhlas. Mungkin orang-orang apalagi waktu itu puasa, mungkin orang-orang lagi makan di rumah. Lagi ini. Terus kita coba belum punya teman-teman pengusaha juga. Belum kenal saya. Belum. Belum kenal Cabukin waktu itu, belum. Jadi bingung mau ngapain tuh, bingung. Kita buat promo yang sebenarnya itu hanya mengundang orang yang butuh diskonan aja, Cak. Jadi kayak paling promo yang bandel beli ini gratis ini, beli ini dapat voucher dan segala macam itu tuh. Tapi lumayan lah membantu keramaian, tapi sebenarnya profitnya tipis banget gitu kan. Dan sudah ada sosmed juga.
itu sudah ada sosmed. Sudah ada sosmed, tapi kita nggak tahu optimasi sosmed. Jadi ya udah kita kayak Instagram tuh cuma buat posting-posting aja gitu, Cak. Nggak Nah, di-engage. Titik baliknya ketemu apa? Di kapan itu? Titik baliknya itu menjelang puasa selanjutnya, tahun kedua. Puasa tahun kedua mulai kenal Cabukin, mulai kenal orang-orang, mulai banyak ikut workshop, seminar, akhirnya mulai belajar. Bertukar pikiran sana sini, gitu, ketemu orang-orang yang pemain kuliner juga gitu kan. Jadi keserap semua tuh ilmunya, langsung mau nggak mau harus nih mulai bangkit. Nah dari situ kita coba tuh, kita coba optimasi marketing berbayar gitu. Terus ya itu mulai. Jadi kalau kita berkomunitas itu, kalau saya ya memang dulu suka bandel, dan pokoknya ada ketemuan apa kita ikut aja gitu. Dan SKSD, sok kenal sok dekat. Yang penting jangan kurang ajar. Saya ini malu-malu. Yang penting kita sopan sama orang, sopan itu artinya menghormati lah, nggak yang ngelunjak gitu. Itu kita bisa diterima di semua kalangan, di semua organisasi. Karena kita berteman itu kan nggak ngelihat isi dompetmu berapa, iya, betul. Mobilmu apa, nggak diliatin. Karena sekarang bisa nge-grab. Supirnya banyak ya. Malah ya. Jadi orang nggak ngelihat mobilnya apa, gitu kan, ininya apa, gitu. Yang penting kita sopan dulu. Apalagi kita sering aktif bantuin organisasi, itu pasti disenengin sama teman-teman yang lain. Dan ini type Pak Farida. Beliau karena yang diajakin, gua mau ikut jadi panitia, ini siapa sih gitu kan, akhirnya kita penasaran ya, jadi ini siapa sih gitu. Nah saya sebenarnya melakukan itu juga gitu sebelumnya, jadi banyak dikenal orang, banyak disukai senior ya, karena kita mau bantuin, mau aktif. Karena kita kan kalau di organisasi itu kan kerja nggak dibayar, jadi kan enak, sama dengan kita ada karyawan mau kerja nggak sama gua, tapi nggak gua bayar, mau, nah itu kurang lebih gitu. Jadi lebih pertemanan ya Mbak ya di komunitas bisnis itu. Iya, dan ada sosok-sosok inspirasi saya gitu. Maksudnya, wah, seperti contohnya Cabukin nih. Ini benar-benar yang panutan saya pertama kali. Kayak beliau ini bisnisnya banyak gitu kan. Tapi semangatnya juga luar biasa gitu. Kayak kita sama-sama pejuang bakso, mari kita membumikan bakso ya. Tapi kayak, wah habis ini buka cabang, wah habis ini gini, habis gini. Kayak itu yang sudah usianya segitu aja semangatnya luar biasa gitu, apalagi saya yang masih lebih muda gitu kan, walaupun Cabukin juga muda sebenarnya gitu. Udah ada yang nge-review gue nih. Tapi padahal gue belum diwawancara nih di Kubis TV ini, gue bagian mau wawancarai orang. Tapi jujur ini benar-benar, makanya saya dulu ngikut banget sampai Cabukin mau kemana saya mau ikut dong, Cabukin mau gini, karena ilmunya banyak gitu dan semangatnya nular banget gitu ke saya, dan alhamdulillah sih sejak itu Termasuk kita bikin Kubis TV nih Mbak. Betul. Ya, saya kan kepingin mempromosikan teman-teman, pasti ilmu setiap pelaku pemain kuliner pasti berbeda-beda, sehingga kita berharapnya di Kubis TV ini memberikan banyak narasumber. Pasti teman-teman yang mau mengikuti melihat semua video yang pertama sampai sekarang udah hampir 100-an video yang kita upload itu, saya yakin kalau teman-teman ngikutin semua, waduh, luar itu biasa. Saya kalau nggak kenal narasumber itu, mana bisa kita bikin video dalam waktu 3 bulan hampir 100 video gitu loh. Gimana ceritanya kita sehari bisa 3 sampai 4 tempat tinggal telepon, gimana, boleh nggak kita datang besok? Boleh ya. Coba kalau nggak kenal, aduh mas, sorry mas, lagi ini, oh ibu nggak bisa diwawancarai. Nggak semua narasumber itu pelaku bisnis mau diwawancarai loh. Karena bisa malu, karena mungkin ini siapa sih yang ngajak gitu kan, takut dilihatin orang, nggak bisa ngomong macam-macam gitu. Nah ini saya mencoba pilihkan dengan begitu banyak teman-teman saya, network pengusaha yang sudah saya kumpulkan gitu ya selama belasan tahun gitu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kontribusi buat membangkitkan ekonomi, buat naikin penjualan, menambah kreativitas teman-teman yang nonton Kubis TV. Ya, betul. Oke, Mbak, sekarang udah berapa cabang? Berapa cabang?
Alhamdulillah sih baru kemarin kita kolaborasi juga nih sama teman-teman komunitas juga gitu. Kita buka di Kedasi di Cikarang. Di Cikarang gitu. Baru 2 nih. Baru memberanikan diri. Baru memberanikan diri karena ya coba gitu mumpung masih dekat juga, maksudnya masih mungkin lebih mudah untuk dihandle gitu ya. Jadi oke. Jadi belum mengiyakan tawaran-tawaran yang ini manajemennya nggak susah nih, agak jauh gitu. Sekarang kelola berapa karyawan? Karyawan total ada 11. 11 ya. Alhamdulillah 11 itu yang karyawan. kita harapkan tuh. Teman-teman sobat Kubis yang nonton Kubis TV ini mestinya juga gitu. Berkembang. Yang belum punya bisnis berharapnya jadi punya bisnis. Yang ilmunya misalkan tadi baru kelas TK dengan nonton Kubis mungkin bisa SD kelas 1. Gitu ya. Misalkan nonton Kubis SD kelas 1 lah. Tapi jangan lupa ilmu di luar sana yang berbayar banyak banget. Ilmu di komunitas juga banyak banget. Jangan berpasrah diri, cukup sampai di sini, belajar terus pokoknya. Setuju. Gitu ya, Mbak Farida. Ya. Mbak Farida ikut komunitas apa aja? Waduh. Belum sebanyak Cabukin yang berderet-deret itu ya. Aduh, belum sanggup. Jadi sementara sih pertama kali saya ikutnya Japnas Bekasi. Japnas Bekasi. Jaringan Pengusaha Nasional Bekasi itu pun dikenalkan sama Cabukin. Jadi saya tuh anteng ngeliatin story-nya Cabukin ada di mana nih? Oh, Japnas apa ini? Japnas, cari tahu gitu. Ada ngikutin terus oh lagi di mana? Oh, Apkulindo. Apa tuh Apkulindo? Oh, gini. Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Apa itu, Cak? Oh, saya gimana cara joinnya? Saya join gitu. Jadi saya itu awal-awal ngikutin Cabukin, story-nya Cabukin, ada apa nih gitu. Terus alhamdulillah juga ikut juga. Akhirnya karena jadi kita kenalnya di mana? Kita kenalnya di Forbis Polinema. Kebetulan kita seangkat. Satu alma mater. Seangkatan, saya masih muda. Kita satu alma mater. Alhamdulillah kebetulan ketemu. Saya follow beliau, saya ikutin Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional Bekasi, dan Apkulindo, Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia. Jadi gitu. Berapa tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu kali ya, kita bikin grup namanya Forbis, Forum Bisnis Polinema, alumni Politeknik Negeri Malang. Nah, Mbak Farida tuh di situ kita juga baru tahu, mungkin dulu ikut Forbis mungkin belum punya bisnis kali ya. Karena itu sudah ada Forbis itu sudah dari 2014 apa 2015 ya, dari zaman BlackBerry kalau nggak salah waktu itu. Terus kita ganti ke WA. Tapi nggak tahu Mbak Farida mungkin gabung sudah punya bisnis, gabung di Forbis itu. Betul. Mulai kenal di situ, mungkin pas waktu itu kita saya lagi dimintain bantu lah buat teman-teman yang mau join Japnas Bekasi. Iya gitu betul. Baru dari situ nyambung ke Apkulindo gitu. Apa yang dirasakan dari komunitas tadi Mbak? Yang utama apa? Luar biasa. Ilmunya itu bahkan kalau kita bayar yang ratusan juta itu nggak ada apa-apanya. Jadi yang penting kita istiqomah, artinya kita tetap silaturahmi, ketemu orang gitu, cari tahu kiat suksesnya apa. Dulu waktu lagi jatuh gimana, itu benar-benar kita pelajari, Cak, dan kita ilmukan gitu di sini. Kita pakai ilmunya itu, kita pakai, dan alhamdulillah benar-benar yang di sini dari 5 karyawan jadi 11 karyawan kan. Masya Allah gitu, maksudnya luar biasa sekali lah mereka itu gitu. Ibaratnya sebenarnya kita itu nggak tahu nih potensi kita kucing, singa, apa harimau gitu ya. Pak kura-kura kan nggak tahu ya. Tapi ketika kita mungkin bekerja ya semuanya terpenuhi ya, karena kita dikasih ya. Tapi ketika keluar ya potensinya terserah, kamu mau jadi kura-kura, mau jadi kucing, mau jadi singa gitu kan gitu. Dan begitu kita bisnis itu hutan belantara. Betul. Kamu mau diterkam apa mau menerkam? Dan nggak cuma ilmunya sih, Cak, tapi semangatnya itu nular. Jadi kita seolah-olah nggak sendirian. Itu sih, itu yang saya rasain menjadi newbie di bisnis kuliner itu. Saya ketika saya merasa sendirian, ada teman-teman komunitas yang ikut merangkul gitu, ayo gitu, sama-sama berdiri. Itu sih, itu luar biasa. Jadi terenyuh. Tapi ya gitu. Saya tuh senang ketemu pengusaha-pengusaha muda, teman-teman yang baru berbisnis gitu ya. Itu yang saya senang juga semangatnya. Kadang-kadang masih ada yang ngawur-ngawur. Ilmunya mungkin belum banyak tapi
semangatnya kenceng. Terus saya ngeliat, ini kayak zaman saya 10 tahun yang lalu. Jadi saya kadang-kadang Masih idealis aja. lihat komunitas, ketemu teman-teman tuh senangnya begitu. Kenapa ketemu pengusaha-pengusaha pemula? Biar sama semangat kita itu tergelorakan gitu. Jadi kita berkumpul di satu grup yang isinya itu orang-orang yang optimis. Betul. Bukan yang orang yang para yang pesimis-pesimis. Gitu. Nah, itu kita kumpulin. Iya, betul. Luar biasa sekali. Oke, apa harapan ke depan dan cita-citanya ke depan Mbak Farida, Pak? Sebenarnya nggak. Kalau cita-cita besar tuh ya pengen bakso itu dikenal gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Artinya gini, kalau misalnya kita apple to apple sama bisnis kuliner yang lain ya, maksudnya kalau misalnya KFC itu bisa di mana-mana, bakso sebagai warisan Indonesia, ini kuliner Indonesia, kenapa nggak bisa keluar gitu? Soalnya ini bisa di frozen kan, bisa rantai dinginnya bisa dipertahankan, dan ini possible banget gitu loh untuk dipasarkan di mana-mana dan disukai banyak orang tentunya gitu. Jadi makanan yang nggak kenal musim, nggak kenal genre, nggak kenal usia, ya bakso ini menurut saya gitu, Cak. Siap, terima kasih Mbak Farida. Mudah-mudahan Sama-sama. cita-citanya saya juga sebagai pedagang bakso ini bisa terwujud. Amin. Oke. Terima kasih sudah diterima di sini. Saya sungguh belajar banyak, ya kan? Karena belajar itu bisa kepada siapa saja, karena bisa saja materinya sama, sudut pandangnya bisa berbeda. Dan saya yakin teman-teman juga ikut belajar banyak. Siapa yang belajar banyak dan apa aja yang dipelajari, jangan lupa komen di bawah sini biar kita makin semangat bikin konten. Dan teman-teman butuh konten yang seperti apa tentang Kubis, kuliner bisnis, silakan komen di bawah. Baik. Terima kasih, sampai ketemu di Liputan Kubis TV yang akan datang. Ya, sampai jumpa. Makasih. Terima kasih banyak.